Selamat malam sahabat-sahabat GPIB. Jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Diana Lumbanggao Kalangit, Pendeta Emeritus GPIB. Sebelum kita beristirahat, mari mendengar firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas perkenanan waktu Tuhan untuk kami bersekutu melalui firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu menjadi berkat dalam hidup beriman setiap kami. Bersabda Tuhan, kami sedia mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan kita sesuai sabda bina umat dari Maliaki 1 ayat 6-10. Tapi saya hanya mengangkat ayat 10 menjadi renungan kita. Dikatakan, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sahabat-sahabat GPIB, alangkah senangnya kita menerima sesuatu yang bagus, yang indah, yang mahal, bahkan branded. Tapi alangkah kecewanya kita menerima sesuatu yang tidak kita harapkan. Bacaan tadi jelas bahwa imam ditegur oleh Nabi Maliaki. Mengapa? Karena mereka membawa roti cemar ke mezbah Tuhan. Dan mereka mempersembahkan korban yang cacat, yang timpang, yang buta. Persembahan itu bukan soal besar atau kecil, tapi yang terbaik. Itulah yang ditekankan. Kita ingat juga Tuhan Yesus menegur atau memberikan penghargaan bagi ibu janda yang memberi persembahan dari ketiadaannya. Sebaliknya para imam dalam Maliaki ini tidak menaruh hormat pada Allah. Mereka ditolak persembahannya oleh Allah dan Allah tidak suka kepada mereka. Saudaraku, memberi persembahan merupakan cara kita berterima kasih kepada Allah. Itulah bentuk syukur kita yang kita berikan kepada Allah. Menjadi tantangan banyak orang memberi asal memberi. Padahal saudara-saudara, ketika persembahan itu diberikan yang terbaik dan dengan rasa hormat, Allah pasti berkenan. Dan percayalah, saudara dan saya pasti diberkati. Sahabat-sahabat GPIB, sampai kapanpun Allah tidak berhenti memberkati mereka yang dengan tulus ikhlas memberi kepada gereja. Untuk pelayanankah, untuk pembangunankah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Maaf, kebanyakan justru orang yang tidak suka memberi atau tidak pernah memberi lebih banyak ngoceh, lebih banyak mengeluarkan pendapat-pendapat ini dan itu, tapi mereka tidak pernah berkontribusi pada gereja Tuhan. Baru-baru ini saya membaca di media sosial tentang konven pendeta dan persidangan sinode tahunan. Dikatakan menghabiskan uang jemaat. Halo saudara-saudara,
semua kegiatan pelayanan di gereja Tuhan dibiayai oleh persembahan jemaat. Dan tahukah saudara, fungsi dari konven pendeta? 2 tahun sekali pendeta berkumpul, bukan untuk dharma wisata, tapi di situ mereka diperlengkapi sesuai kebutuhan pelayanan. Sama seperti dokter-dokter spesialis atau ahli-ahli ekonomi yang mengadakan seminar, karena mereka mau menambah wawasan dan pengetahuan. Pendeta-pendeta GPIB pun demikian, Bapak Ibu. Sedangkan persidangan sinode tahunan, fungsinya apa? Dia mengevaluasi program yang lalu dan menyusun program secara sinodal untuk seluruh GPIB. Lalu nanti dijabarkan melalui mupel dan jemaat-jemaat. Tentu saja nantinya juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing mupel dan jemaat. Tapi secara sinodal kita dipayungi oleh tema tahunan, dan tema tahunan itu dibahas dalam bentuk pemahaman Alkitab. Jadi mari Bapak Ibu pahami gereja kita yang kita cintai bersama ini, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Tantangannya, lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami malam hari ini. Kalau Tuhan menegur Nabi Maliaki yang tidak menaruh hormat, yang memberikan persembahan asal-asalan, biarlah selaku umat-Mu di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik. Tuhan memberkati majelis sinode selaku pimpinan. Kami mengucap syukur kegiatan sinodal telah berjalan. Konven pendeta dan persidangan sinode tahunan, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan menolong agar ketika hendak dilaksanakan, Tuhan jauhkan dari segala kendala dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, penghiburan. Biar damai sejahtera Tuhan menaungi dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berkati obat yang diminum. Dan pada waktu yang Tuhan berkenan, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Begitu pula dengan penatua ataupun diaken, bahkan warga jemaat Tuhan yang biasa sekalipun, Engkau berkati, berikan kesehatan yang prima, sehingga dengan pelayanan yang mereka kerjakan, melalui kesehatan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan tolong, biarlah mereka tetap bersandar, berharap, bermohon kepadamu. Dijauhkan dari tindakan-tindakan kriminal, dan Tuhan buka jalan untuk mereka. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Berkati kami dalam istirahat malam ini. Biarlah besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat segar untuk kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana biasa. Ampuni salah dosa kami. Dalam kasih setia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Terpuji Engkau kekal selamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, selamat malam.